Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kunci 12 TOEFL, terutama di reading comprehension dengan judul Determine where specific information is found. Tentukan di mana informasi tertentu ditemukan. Nah, kunci 12 Determine where specific information is found, tentukan di mana informasi tertentu ditemukan, teman-teman. Terkadang pertanyaan terakhir akan meminta teman-teman menentukan di mana dalam bacaan itu potongan informasi ditemukan. Jadi pertanyaan ini biasanya di akhir-akhir pertanyaan ya, dari rangkaian satu passage. Nah, ada beberapa pertanyaan, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Nah, itu kebanyakan menanyakan determine where specific information is found. Nah, cara terbaik untuk menjawab jenis soal ini, pelajari pertanyaannya untuk menentukan informasi yang teman-teman cari. Nah, lalu lihat pilihan jawabannya dan saring sesuai informasi yang teman-teman temukan dalam bacaan. Nah, contohnya nih, ada passage meteor creature, nah, bla bla sampai akhir ya. Pertanyaannya yang muncul biasanya seperti ini. Where is the passage that does the author discuss the composition of the meteor? Nah, di sini saya berikan line-line-nya ya, L1, L2 itu line, barisnya. Nah, yang kita jawabannya alpha lines 1 till 4, lines 5 till 8, lines 9 till 12, dan lines 13 till 19. Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu teman-teman untuk si determine atau kunci ke-12 ini. Nah, untuk pertanyaan where is the passage does atau yang ini ya, pertanyaan ini meminta teman-teman untuk mencari informasi tentang komposisi kawah. Nah, composition of crater ya. Teman-teman harus menyaring pilihan jawaban untuk compositionnya atau sesuatu yang bermakna komposisi. Setelah diperiksa dan disaring, ternyata pada baris ke-6 kita telah menemukan pernyataan made of ya, line 6 ada over the surface of the land the massive bla bla. Sorry guys, where is that? Oh ya, the massiveness of the meteor can only be imagined from the moment bla bla ya, di sana. Nah, kita ketahui bahwa composition maknanya adalah sesuatu yang dibuat dari atau made of. Sorry guys, di sini sebenarnya munculnya di line 4 bukan line 6 ya. Nah, ada the meteor made of nickel and iron. Nah, di sana ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Line 5 sebenarnya lebih tepat kita masukkan ke line 4 ya, teman-teman. The meteor made of nickel and iron disintegrated on impact and spread half bla bla. Nah, sampai line. Nah, di sana ya. Itu sebenarnya di kalimat kedua saja. Jadi di sini untuk jawabannya kurang tepat, sebenarnya ada di maksudnya passage-nya untuk urutannya kurang tepat itu ya. Kayaknya ada perubahan nih. Nah, jadi untuk sebenarnya ada di line 4 till line 6 atau 7 ya. Nah,
sana. Maka intinya teman-teman pahami ya, yang merujuk ke discussionnya apa sih? Kan di sini yang dibicarakan author itu mendiskusikan tentang komposisi of meteor, ya toh? Apa maksudnya? Berarti dia yaitu tadi made of nickel and iron. Nah, lebih tepat ke sana. Nah, untuk strategi di kunci 12 sendiri teman-teman, yang pertama kenali jenis pertanyaannya. Biasanya ya langsung nih, where is the passage, bla bla, the author, discuss, the author think, bla bla bla. Bias kebanyakan sih discuss ya, di bagian mana. Nah intinya where, ada where itu untuk pertanyaan kunci ke-12. Nah mencari jawabannya dapat ditemukan dalam setiap baris yang disebutkan dalam pilihan jawaban. Tapi saring dulu ya teman-teman dengan cara menjawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, pilih kata kunci atau gagasan dalam pertanyaannya. Yang tadi seperti discuss the composition, oh berarti yang merujuk ke komposisi saja yang dicari. Terus yang kedua, saring setiap baris yang disebutkan dalam pilihan jawaban dengan mencari kata kunci dan gagasan tertentu dari pertanyaan di dalam bacaan. Yang ketiga, pilih jawaban yang mengandung pernyataan dari pertanyaannya. Nah, itu ya teman-teman untuk strategi kunci ke-12. Langsung saja kita lanjutkan ke latihan kunci 12 reading comprehension. Number 1. Nah, ini terlalu kecil nih kayaknya. Number 1. Pertanyaannya, where is the passage does the author describe what happened with Key's poem just after it was written? Nah, sebenarnya sudah jelas ya, ini ada di paragraf keempat. Langsung saya jelaskan. Ada di this quickly. Itu ya teman-teman, jelas ini ada di paragraf keempat. Jadi langsung saja saya lanjutkan. Kalimat ketiga dari paragraf keempat menyatakan bahwa quickly written poem was immediately printed and circulated. Dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis menjelaskan apa yang terjadi dengan syair Key tepat setelah syair itu ditulis ya, yaitu dalam the short sentence in paragraph 4. Jadi di paragraf 4. Jadi jawabannya yang cantik. Ini jelas ya. Nah, ini juga jelas sebenarnya. Number 2. Where is the passage does the author give some indication of such a Jewish age during the Lewis and Clark expedition? Nah, ada di paragraf pertama. The first sentence kurang tepat, ada di the third sentence in paragraph 1 ya, berarti di jawabannya bravo ya. Ada while. Nah, jadi kalimat ketiga dalam paragraf pertama menyatakan bahwa while still a teenager she took part in the expedition. Nah, itu loh ya. While still a teenager she took part in expedition from the northern Great Plains to the Pacific Ocean and back, using her navigational, diplomatic, and translating skills to make an outstanding contribution to the success of the expedition. The author gives some indication of such a Jewish age during the Lewis and Clark expedition. Itu ya teman-teman. Jadi dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis memberikan beberapa indikasi tentang usia such a Jewish selama ekspedisi Lewis dan Clark di dalam kalimat ketiga dari paragraf pertama. Jadi ketika masih muda ya, nah, itu sampai berkontribusi
untuk suksesnya. Jadi jawabannya yang bravo ya teman-teman. Ini juga jelas sebenarnya. Where the passage does the author explain what language such a way is used. Nah, explain tentang bahasanya. Ada di mana sih? Ada di the second sentence in paragraph 1, the third sentence in paragraph 2, the fifth sentence in paragraph 2, or the seventh sentence in paragraph 2. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Coba dulu nih 20 detik. Ya, waktu habis teman-teman. Nah, kalimat ketiga dalam paragraf kedua, ya, kalimat ketiga dalam paragraf kedua menyatakan bahwa while she herself did not speak English, she spoke Souchon and Hidatsha, ya. Nah, di sana dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis menjelaskan bahasa apa yang digunakan saja Jawei dalam short sentence in paragraph 2. Nah, gitu ya. Speak English, she spoke bla bla, kan itu bahasanya ya. Dia tidak ngomong bahasa Inggris tapi ngomong yang lain. Ya, jadi bravo, jawaban yang tepat. Number 4, ini juga jelas sebenarnya, sudah saya beri tanda ya. Where is the passage does the author explain that Saja Jawei did to maintain the health of the expedition members? Nah, coba jawab 20 detik. Ada di paragraf berapa? Oh sorry, kalimat keberapa? Nah, paragrafnya kan sudah jelas, tinggal dihitung. Oke, nah di sini sudah jelas. Sebenarnya kalau kita baca kalimat ke-6 dalam paragraf kedua ya, yang menyatakan bahwa she knew which roots, plants, and berries could be used to thrive a house of melodies, and she spent uncountable hours souring the land in search of roots to dig and plants and berries together. Nah, disitu di kalimat ke-6, kalimat pertama kan saja wish bla bla sampai varied, kalimat kedua she serve sampai encountered ya, dan kalimat ketiga while until ya, kita ambil saja langsung sampai expedition ketiga. Nah, keempat when until Souchon, kelima ada in addition till healthy and fit. Nah, fat ya, baru yang keenam see until gather. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis menjelaskan apa yang saja did to improve ya health of expedition members, yaitu dalam the sixth sentence in paragraph 2. Jadi yang dilakukan itu improve ya, mengembangkan, nah, yang dilakukan di sana. Jadi jawabannya yang Charlie. Number 5. Where is the passage does the author list among unpassed draw which Sajaway was able to guide the expedition? Oke, coba jawab 20 detik untuk menjawabnya. Ya, waktu habis.
Kalimat ke-8 dalam paragraf kedua menyatakan bahwa Sajawi was able to point out expeditious routes, including what is today known as Bozeman Pass in Montana. Ya teman-teman, jadi di 8. Jadi dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa the author lists a mountain pass through which Sajawi was able to guide the expedition, yaitu dalam the 8 sentence in paragraph 2. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Okay, now number 6. Where is the passage does the author describe the mutations that occur during an aurora? 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Nah, di sini memang mudah ya, sudah saya tandai. Kalimat kedua dalam paragraf pertama menyatakan bahwa this natural light show consciously change and can shift, dan it may change. Nah, jadi the author describe the mutation. Nah, mutation ya, mutasi atau perubahannya itu ada di paragraf pertama kalimat kedua. Dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis menjelaskan mutasi yang terjadi selama aurora dalam the second sentence is paragraph 1. Jadi jawabannya adalah alpha. Kalau the short sentence in paragraph 2 menjelaskan apa? The short sentence itu, the first sentence-nya Richard Carrington till auroras ya, terus on September till sun. Nah, the short sentence 2 night later an instance aurora spreads over large parts of Europe. Jadi 2 hari 2 malam setelahnya, nah intensitas dari auroranya membesar, kan gitu ya. Itu jadi kalau yang ketiga itu menjelaskan pembesaran dari auroranya. Kalau kalimat kelima atau Charlie ini, kalimat kelima dari paragraf kedua, tadi yang ketiga, terus yang keempat ada Carrington till roll. Nah, yang kelima ada Carrington first hand has since been scientifically established. Nah, jadi pertama kali si Carrington first hand tersebut ya mempunyai apa di sana, itu menjelaskan itu kalau untuk yang Charlie. Kalau delta, the second sentence in paragraph 3, the second sentence-nya yaitu the aurora noted by Carrington took out telegraph communication bla bla. Jadi di sana tahun dari di note-nya ditulisnya si aurora oleh si Carrington. Jadi kurang tepat kalau kita menjawab delta juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya number 7, where is the passage that the author note an intense auroral storm that occur on September 3? Nah, jawabannya sudah jelas ya. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya kalimat pertama dalam paragraf kedua menyebutkan tanggal September 1 ya, on September 1st. And kalimat berikutnya menyatakan bahwa 2 night later an instant aurora spread over large part of Europe. Nah, dari keterangan ini dapat ditemukan bahwa author notes an instant aurora storm that occur on September 3 dalam the short sentence in paragraph 2 ya teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau alpha, the second sentence in paragraph 1 itu menjelaskan apa? This natural light show consistently
change in configuration. Nah ya, itu perubahan cahayanya ya, yang dijelaskan, bukan tanggal 3-nya. Selanjutnya untuk yang Charlie, the first sentence in paragraph 3 menjelaskan polar phenomenon ya teman-teman, enggak spesifik tanggal 3 juga teman-teman. Begitu pula yang the third sentence in paragraph 3, the third sentence malah menjelaskan a century later in, pada tahun 1958, bukan pada September 3 ya, 3 September, jadi kurang tepat juga. Okay, next, number 8. Where is the passage does the author indicate what actually causes the aurora? Sudah jelas ya teman-teman, coba jawab kembali. Nah, teman-teman, kalimat kelima dari paragraf kedua menyatakan bahwa it is known that the solar wind causes the auroras ya, until causes the auroras. Dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa the author indicates what actually causes the auroras dalam the fifth sentence in paragraph 2. Jawabannya sudah jelas, terlihat ya, sudah saya tandai. Nah, ini bla 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 atau kalimat terakhir di paragraf kedua. Nah, terus yang the first sentence in paragraph 1 menjelaskan apa tadi? Ya, phenomenal design agrees aurorasnya tadi ya, masih pembukaan saja. The first sentence in paragraph 2 menjelaskan Richard Carrington in English Physics and Astronomy. Nah, si Richard Carrington-nya yang dijelaskan kalau the first sentence in paragraph 2. Sedangkan the fifth sentence baru itu tadi ya, kalau the third sentence in paragraph 3 menjelaskan tahunnya tadi ya, a century later. Jadi kurang tepat. Number 9. Where is the passage does the author describe a strong auroral storm that affected Kanada? Nah, oke, coba ada di kalimat keberapa teman-teman? Nah, waktu habis. Kalimat ketiga dalam paragraf ketiga menyatakan bahwa a tremendous auroral storm until cause a blackout in much of northern Canada. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa the author describe a strong auroral storm that affected Canada dalam the third sentence in paragraph 3 ya, kalimat ketiga di paragraf ketiga itu ya teman-teman. Kalau teman-teman hitung ada di kalimat ketiga tahun, dan si tadi describe mengenai storm that affected Canada itu di kalimat ketiga ya. Kalau tadi saya sebutkan langsung tahunnya nih, a century later, 10 tahun selanjutnya ya, 10 tahun selanjutnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Kalau yang the first sentence, nah tadi ya baru pembukaan. Kalau the third sentence in paragraph 2, the third sentence in paragraph 2 tadi menjelaskan mengenai yang 2 night later. Nah, ya si perubahannya si auroras tadi. Nah, pada tanggal 3 ya kan. Kalau paragraph 2 the second sentence in paragraph 2. Kalau the second sentence in paragraph 3, the second sentence
Aurora noted, nah ditulis oleh Carrington-nya itu ya. Kalau paragraf the second sentence in paragraph 3 jadi kurang tepat. Last one, where is the passage does the author indicate how many superstorms have been noted since the latter part of the 19th century? Ya, di sini kalimat keempat dalam paragraf ketiga menyatakan bahwa 20 aurora superstorm have been recorded since 1880. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa penulis mengindikasikan beberapa banyak superstorm have been noted since the latter part of the 19th century dalam the fourth sentence in paragraph 3 ya. 20 auroral bla 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 itu ya. 1880. Jadi di sana. Oke. Jadi jawabannya yang delta. Kalau yang pertama tadi ya, the third sentence in paragraph 1. Kalau the third sentence in paragraph 1 mengenai change-nya, perubahan dari glow bleeding to showing-nya tadi ya. Terus kalau the second sentence in paragraph 2, the second sentence on September 1, nah, malah menjelaskan Carrington mengobservasi a tremendous solar flare on the surface of the sun. Nah, itu paragraf kedua. Jadi mengobservasi lapisan pada lapisan matahari ya kan, observasinya bukan mengenai berapa banyak superstormnya ya, yang dicatat kurang tepat, hanya observasi saja. Kalau yang kedua, yang Charlie, the second sentence is in paragraph 3, the second sentence itu baru take out telegraph communication-nya ya teman-teman, yang ditulis Aurora noted, yang ditulis oleh Carrington took out. Nah, baru itu bukan the superstormnya, bukan berapa banyaknya ya teman-teman. Baru yang 20 auroral superstorm, nah itu baru di the fourth sentence in paragraph 3. Okay, thanks for watching.